Oke Bang, gimana nih terkait perkembangan Oklin sendiri Bang, laporan Oke, Abang? ya, terkait perkembangan kasus Oklin ini kami sedang dalam pemeriksaan. Ya ini hari ini adalah saksi kedua dari internal pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, ya ini Saudara Apridon Kusadi akan diperiksa pada hari ini, sore ini. Nah, kami akan menyampaikan keterangan ini secara detail dalam pemeriksaan dan berharap setelah pemeriksaan dari kami sudah selesai, selanjutnya Oklin segera dipanggil, diperiksa dan ditetapkan tersangka. Tapi masih diperiksa ya di atas saksinya ya Bang hari ini. Kami agak telat ya, tapi kami pastikan hadir menyusul dan dilakukan pemeriksaan hari ini, sore ini. Pemeriksaan saksi ini terkait apa nih Bang? Untuk menguatkan Oklin untuk menjadi tersangka kah atau gimana? Sudah barang tentu saksinya akan menguatkan kami bahwa terjadi sebuah peristiwa hukum. Oklin melakukan sebuah perbuatan pidana, dugaan penodaan agama, penistaan agama, lalu melanggar kesusilaan dan juga melakukan tindakan porno aksi sebagaimana konten yang sudah tersebar di media sosial. Jadi saksi dari kami sudah barang tentu menguatkan terjadinya peristiwa itu. Berarti saksi ini temennya Oklin kah atau gimana Bang? Oh tidak, ini saksi ini adalah internal dari kami, dari pengurus besar organisasi mahasiswa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, yang mana bersama-sama saya dengan teman-teman organisasi PBSMI menonton itu video viral itu, sehingga mereka lah yang mengetahui video ini. Maka sebab kami ajukan dua orang pengurus besar itu, ya ini Bendahara Umum Ahmad Doni, lalu Ketua Bidang Kesehatan dan Anak itu diajukan sebagai saksi dalam kasus ini. Ini sudah lapor kan tapi Bang kemarin. Sudah kami ajukan saksinya, sudah kami laporkan, tinggal diperiksa hari ini saksi terakhir dari kami. Selanjutnya nanti kami akan mungkin mengajukan ahli ya, baik ahli pidana maupun ahli dari agama. Kami akan upayakan itu. Dan kami berharap setelah ini justru Oklin dipanggil, diperiksa dan ditetapkan tersangka. Karena ini perempuan sombong. Sangat sombong. Sampai hari ini tidak ada permohonan maaf terhadap masyarakat Indonesia, masyarakat muslim baik di Indonesia maupun terhadap Majelis Ulama Indonesia dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Ini sombong. Sudah ditekan, sudah kita minta dia untuk minta maaf, dia tidak muncul, tidak melakukan permintaan maaf. Sudah memberikan somasi ya Bang? Kami sudah memberikan sebuah peringatan melalui berbagai media massa bahwa agar Oklin ini segera meminta maaf. Namun dia sampai saat ini menghilang, tidak meminta maaf. Artinya apa? Ini perempuan sombong. Jangan sombong, karena apa yang dia lakukan ini meresahkan masyarakat, meresahkan umat Islam, lalu berpotensi menciptakan kegaduhan dan merusak moralitas bangsa. Seharusnya dia punya refleksi bahwa masyarakat menolak ini, masyarakat membenci tindakan dia. Seharusnya dia punya dorongan jiwa untuk meminta maaf, tapi tidak ada. Ini perempuan sombong. Bang, bahaya buat muda-mudi Indonesia. Oh iya, bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya buat muda-mudi bangsa Indonesia. Akhlaknya, waduh. Ya, saya berharap tidak ada yang tiru ini apa yang dilakukan oleh dia gitu. Bang, ini kan Oklin sampai sekarang Abang sudah mencekal gitu kan. Tapi sampai sekarang belum muncul juga lah ke publik dengan adanya pertanyaan seperti konten tersebut. Apa sih yang tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Abang? Tindakan selanjutnya ya kami akan melakukan tindakan hukum secara utuh ya. Bahkan kami besok berencana akan ke Komisi Penyiaran Indonesia. Kami akan mencekal Oklin untuk tidak tampil memegang program televisi, baik itu berupa sinetron kah, iklan kah, atau apapun itu. Kami tidak mau orang-orang yang ditampil di televisi ini orang-orang yang justru melakukan sensasi murahan. Kami ingin yang tampil di televisi adalah orang-orang yang berprestasi gitu. Sehingga kami berencana bahwa besok untuk melaporkan Oklin ke Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, sekitar jam 10 besok. Hari ini tidak jadi karena ada berkas yang kurang dari kami, sehingga kami harus melengkapi itu. Menurut kami harus sempurnakan secara utuh sehingga nanti tidak bolak-balik gitu. Bang, ini kan Abang sendiri katanya sampai mencekal ke luar negeri, itu benar gak Bang?
Jadi gini, kenapa kita mengajukan surat permohonan itu? Kami khawatir Oklin ini justru dalam proses hukum sebelum diperiksa malah kabur ke luar negeri. Kami tidak ingin kasus-kasus publik seperti lainnya. Dulu kita kenal ada salah satu seseorang yang menistakan agama yang pergi ke Amerika Serikat. Tokoh agama yang menistakan agama lain gitu. Sebelum diperiksa dia sudah kabur. Kami kan tidak ingin melakukan itu, hal itu terjadi kepada Oklin. Artinya maka kami antisipasi itu dengan mengajukan surat permohonan kepada Polres. Kami berharap Polres Jakarta Pusat itu berkoordinasi kepada imigrasi untuk mencekal Oklin. Tapi Bang, Dan ini nama baik Indonesia juga jadi buruk di luar negeri ya Bang ya. Oh ya, tentu apa yang dilakukan Oklin ini berpotensi merusak martabat wanita seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena dia justru menggunakan perbuatan itu menggunakan jilbab dan dia itu perempuan. Lalu gimmicknya itu dengan sensual lagi. Mungkin teman-teman yang menonton itu yang sudah dewasa akan berpikiran kotor gitu. Dan ini apa yang video dia ini berpotensi orang melakukan perbuatan pidana, bisa saja muncul hasrat seksualnya sehingga terjadi perbuatan pidana oleh masyarakat gitu loh. Ini yang kita khawatirkan, bukan hanya ditiru. MUI sendiri ada gak sih Bang rekomendasi terbaru, kan kemarin sudah mendukung untuk Abang sendiri untuk pelaporan ini? Ya, kami kan sebelumnya koordinasi dengan MUI sudah melakukan pertemuan dengan Kiai Haji Sodikun, Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwa beliau memberikan fatwa terkait dengan porno aksi, bahwa porno aksi itu merupakan tindakan haram, dan menurut pernyataan beliau bahwa Oklin ini bermuara perbuatannya kepada porno aksi gitu. Sedangkan untuk penodaan agama itu masih dalam tahap kajian MUI. Nah, namun untuk terkait dan undang-undang ITE kesusilaan, MUI sepakat bahwa ini apa yang dilakukan oleh Oklin ini bermuara kepada kesusilaan, kesopanan, tidak beradab. Tapi Abang apa selaku pengacara mewakili Ya, jadi saya di sini melaporkan Oklin Via ini sebagai salah satu pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau disingkat PBSMI. Bang, ada lagi gak sih mungkin selain MUI yang untuk mendukung pelaporan ini mungkin? Sementara kami hanya mengetahui dari ini MUI ya yang baru bersuara dan mengambil sikap terkait Oklin, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Umi Pipi ya yang telah juga melaporkan Oklin Via kepada polisi, ya ini di Barreskrim Polri. Oh gitu. Ya, Umi Pipi sudah laporkan juga, dan kami menyatakan sangat terima kasih atas turut sertanya Umi Pipi melaporkan ini sebagai bentuk beliau menjaga moralitas bangsa, berjuang, dan kami menyatakan siap berkolaborasi kepada Umi Pipi untuk melawan Oklin ini dalam proses hukum ini. Gitu. Tapi apa sih Bang yang nanti mungkin selain keterangan saksi yang dilakukan tahap-tahap selanjutnya? Mungkin Abang sendiri ada rencana gak sih bersama MUI kah nanti yang rekomendasi sama Umi Pipik kah gitu katanya udah melaporkan? Mungkin tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya kami akan komunikasi. Saya juga sudah DM Instagram Umi Pipi ya, bahwa kami menyampaikan terima kasih dan dapat juga kontak manajernya. Nanti saya akan komunikasi, akan berkoordinasi dengan Umi Pipi. Boleh tuh Bang, kapan ke Barreskrim? Ya, mungkin tidak perlu lagi kami ke Barreskrim ya, karena kami sudah masing-masing sudah laporan. Umi Pipi ke Barreskrim, laporan di Polres Jakarta Pusat. Artinya proses penegakan hukum ini sudah masuk, tinggal prosesnya perjalanan penegakan hukum ini ya kami akan kolaborasi. Kami siap kolaborasi dengan Umi Pipi. Mungkin akan silaturahmi. Ya, akan silaturahmi, tentu saya akan silaturahmi karena beliau orang baik, karena turut serta melaporkan ini. Jika nantinya kalau misalkan Oklin belum bersuara juga nih Bang, apa sih yang dilakukan Abang lagi mungkin sampai pelaporan saat ini, mungkin updatean saat? Kami juga akan menelusur ya. Saya dapat informasi bahwa Oklin ini kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, dan saya dapat informasi ya, dugaan kami belum telusur kebenarannya. Oklin ini justru mendapat beasiswa. Oh, beasiswa. Nah, artinya loh, kok orang-orang model begini kalau memang benar dia dapat beasiswa, kami sayangkan ya. Masih banyak orang Indonesia, anak muda Indonesia yang lebih pantas mendapatkan beasiswa. Yang dimana yang lebih pantas dia karena dia cerdas, bukan melakukan perbuatan yang sensasi murahan.
Kami tidak ingin nih model-model Oklin ini kok justru mendapat beasiswa. Kami akan tegur, akan memberikan masukan, saran kepada salah satu universitas jika memang benar dia mendapatkan beasiswa di situ ya. Gitu. Tapi penelusuran ini kan tadi Kak Abang sampai ke kampusnya sampai tahu. Mungkin nggak sih nantinya ke pihak keluarga Abang untuk menemui selanjutnya itu kan? Kalau ke pihak keluarga sepertinya tidak perlu ya. Karena semestinya beliau yang harusnya tergerak batinnya untuk bertemu dengan Umi Pipi dan juga kami pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, karena perbuatannya itu diduga meresahkan, bukan hanya meresahkan, ini gaduh sekali, merusak moral, otak-otak anak muda Indonesia ini jadi kotor sama dia ini, jadi sesat pikiran, dan juga jadi kesannya loh, ternyata untuk jadi terkenal itu begini caranya gitu. Jangan sampai nanti dia ini penegakan hukum selesai dia jadi artis besar ini. Kami tidak ingin nih. Bang, ada gak sih efek yang mungkin sampai sekarang yang dirasakan dari Oklin bikin konten seperti itu? Ada efeknya. Hari kemerdekaan kemarin kami dapat informasi ada lomba yang sejenis, lomba tiruan yang dimana itu seperti apa yang dilakukan Oklin. Artinya apa? Ada akibat yang sudah timbul di masyarakat bahwa apa yang dilakukan Oklin itu dijadikan lomba di agenda kemerdekaan. Nah ini kan berbahaya ini. Seharusnya kan lomba kemerdekaan diisi dengan hal-hal yang bersifat filosofis, menjaga peradaban, hal-hal yang bersifat membangkitkan semangat gelora, bukan hal-hal yang bersifat seperti ini gitu loh. Ini kan aneh. Perjuangan macam apa kok dijadikan lomba gitu loh. Nah artinya akibatnya sudah ada. Kami tidak ingin itu tergenerasi setiap 17 Agustus. Mas mau lombanya seperti itu setiap 17 Agustus sampai kita tua? Kan tidak ingin kan? Nah, Bang, mungkin ada gak sih pesan buat Oklin sendiri yang sampai sekarang belum mau bersuara? Ya, saya rasa pesannya dia sudah dewasa ya. Dia bukan lagi anak kecil, sudah dewasa. Saya rasa tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan terkait dengan keresahan ini. Tidak perlu kami untuk berkali-kali bicara ya. Namun saya pribadi jujur sangat kecewa dan sangat kesal sekali sampai saat ini dia tidak minta maaf, dan tertutup kemungkinan kami membuka pintu maaf kepada dia. Tidak mungkin kayaknya, karena ini orang ternyata orangnya modelnya seperti ini, sudah meresahkan, sudah melakukan perbuatan yang diduga merusak moral, sombong pula, tidak ada reaksi. Itu coba bayangkan. Semoga dia sadar ya Bang. Nah, ya kita berharap dia sadar gitu, jadi perempuan baik. Ini orang cantik, cuma salah arah, salah jalan, sayang sekali gitu loh. Bang, tadi kan mengutip kata Abang sombong. Sombongnya ini dari mana Bang? Sombongnya ini reaksi dari masyarakat luas, reaksi dari MUI, reaksi dari PBSMI, justru dia tidak tanggapi sampai saat ini. Artinya apa? Dia sombong. Kok dia melakukan keresahan, melakukan tindakan perbuatan yang diduga perbuatan pidana, menciptakan moral sehingga ditiru oleh masyarakat di agenda kemerdekaan. Kok sampai saat ini dia tidak ada reaksi, tidak ada itikat baik untuk meminta maaf kepada masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia, kepada PBSMI, bahkan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena dia menciderai cita-cita dari Presiden Jokowi, revolusi mental. Apakah bentuk dia itu merevolusi mental bangsa Indonesia? Merusak dia ini. Oke Bang, terima kasih.